Sudah 3 jam Arga terus berjalan mondar-mandir di depan pintu ruangan bersalin, menunggu kabar tentang keadaan istrinya. Namun nihil sejak dibawa masuk ranjang berangkar itu ke dalam. Pintu ruangan tersebut masih tetap merapat, tidak ada tanda-tanda akan terbuka. Sementara Asila telah kembali ke kamarnya dikarenakan besok akan sekolah. Begitupun Bian dan beberapa pelayan cekatan kembali ke rumah utama untuk menyiapkan segala keperluan menyambut anggota baru di keluarga Saputra. Kini hanya tinggal Arga, ayah Saputra, dan sekretaris Tang beserta para pengawal yang berdiri tegak di setiap sisi lorong, menunggu kabar baik dari tim medis yang menangani misa bersalin. Dengus kesal Arga dan melirik tajam ke arah sekretaris Tang yang berada terduduk di sofa. Apa yang sedang mereka lakukan di dalam? Kenapa mereka lama sekali menangani istriku? Arga, tenanglah, istrimu sedang melahirkan. Jelas akan memakan waktu yang cukup lama untuk menanganinya, kata ayah Saputra mencoba menenangkan. Arga kembali menghembuskan napas kasar dan beralih menatap pintu ruangan bersalin. Aku sungguh sangat cemas. Istriku di sana pasti sedang kesakitan. Aku ingin melihatnya. Tang, iya tuan, sahut Tang sigap. Biarkan aku memasuki ruangan ini. Aku ingin melihat kondisi Misa. Suruh salah satu dokter bukakan pintu. Aku ingin melihat Misa. Kegelisahan Arga sudah dipenuhi oleh kecemasan dan gusar sampai terus melangkah bolak-balik di depan pintu tersebut. Tapi tuan, sudah cukup lama Nona ditangani. Mungkin sebentar lagi pintu ini akan terbuka, tuan. Jadi bersabarlah sebentar lagi, tuan. Tutur sekretaris Tang mencoba menahan tekad sang majikan. Arga mendelik tajam. Kau menyuruhku menunggu lagi, hah? Cepat beritahu mereka untuk bukakan pintu. Aku ingin melihat istriku. Suara meninggi Arga terdengar menggema di lorong panjang itu. Tapi tuan, Tang, Arga, cukup. Sentakan Arga tersusul suara meninggi ayah Saputra membuat lelaki keras kepala itu akhirnya mendesah kasar dan mengusap wajah secara kasar. Kau jangan membentak pada Tang, dan tenanglah, istrimu akan segera ditangani. Jangan kau recoki pekerjaan dokter. Duduklah dan tenangkan dirimu, nasihat ayah Saputra. Dan dengan pasrah Arga menuruti melangkah menundukkan bokongnya ke sofa bersebelahan dengan sang ayah. Aku sangat mencemaskan Misa, ayah, gumam dia terus menatap pintu tertutup itu. Bersabarlah Arga, tenangkan dirimu, tutur ayah Saputra masih mencoba menenangkan. Hingga beberapa saat kemudian, pintu kembar ruangan bersalin itu perlahan terbuka secara otomatis, menandakan ada orang dalam yang keluar dari ruangan. Sontak Arga langsung berdiri menatap harap pada pintu di hadapan. Dan benar saja dari balik pintu itu keluarlah seorang suster dengan tangan menggendong seorang bayi yang sudah terbungkus rapi. Bayi itu tampak sangat tampan dengan kulit putih, mata bulat bernetra hazel sama seperti ayahnya, serta hidung mancung dan bibir merah kecil mungil menambah ketampanan wajahnya yang terlihat jelas kalau itu adalah gen dari Arga. Selamat Tuan Arga, putra Anda telah lahir, dan seorang laki-laki yang sangat tampan. Mohon diazani Tuan, ucap suster tersebut yang sudah berdiri di ambang pintu. Melihat itu segera Arga berhambur berjalan dengan langkah panjang untuk menghampiri suster tersebut. Binar haru penuh kebahagiaan terpancar dari raut wajah Arga yang sudah memerah serta air mata bahagia yang mulai beranak pinak di sudut mata. Ini putraku. Seakan belum percaya dengan apa yang dilihat, dia bertanya lagi, yang diangguki oleh suster tersebut. Iya Tuan, ini putra Anda yang telah lahir. Dengan tangan gemetar oleh saking bahagianya, dia merengkuh mengambil alih makhluk mungil itu dari gendongan wanita berseragam medis tersebut. Lalu mencium pipi putih nan tipis si bayi, barulah Arga melantunkan azan di telinga kanan serta iqomat di telinga kiri. Arga, ayah juga mau gendong cucuku, pinta ayah Saputra menengadahkan tangan. Dengan raut wajah sudah jangan ditanya lagi. Dia sudah bercucuran air mata karena saking bahagianya. Tidak boleh, ayah baru bangun tidur kan?
Pasti banyak kuman yang menempel di sekitar ayah. Cegah Arga menjauhkan. Hah? Kau tega sekali, Arga. Cucuku. Sedih Saputra hanya bisa mengusap air mata dan memandangi tanpa bisa menyentuh. Bukannya Anda juga sama, Tuan? Belum mandi dan baru bangun tidur. Celetuk sekretaris Sang menatap tanpa ekspresi. Kalau aku jelas berbeda, karena aku ayahnya. Angkuh Arga menatap wajah mungil si bayi dalam gendongan yang tampak terlelap memejamkan mata. Apa ada aturan begitu? Sungguh memang khas tuanku yang tak mau kalah. Batin sekretaris Sang sudah terbiasa akan sikap arogan sang majikan. Oh ya, bagaimana istriku? Di mana istriku sekarang? Tersadar Arga akan hal berharga lainnya yang hampir saja terlupakan oleh kehadiran si mungil. Oh, Nona Romisa sedang kami. Tiba-tiba Arga memberikan si bayi ke suster. Jaga dia dan jangan biarkan mereka melabuhkan seujung jari pun padanya. Suster yang diberi perintah itu mengangguk kaku. Baik, Tuan. Kemudian tanpa menunggu lama lagi Arga langsung merangsek masuk ke dalam ruangan melewati si suster begitu saja. Tuan Arga, Nona masih. Ucapan gadis perawat itu tergantung di udara hanya bisa menatap kepergian sang tuannya. Nah, kemarikan cucuku. Cepat kemarikan. Binar kesenangan terpancar di wajah Saputra mengulurkan tangan ingin menggendong. Sebentar Tuan Besar, kata Tuan Arga tadi dia kan tidak ada di sini. Jadi cepat kemarikan cucuku. Aku ingin menggendongnya juga. Kekeh Saputra dengan wajah sangarnya membuat nyali gadis perawat itu menciut dan pasrah memberikan si bayi, yang langsung dengan wajah sumringah Saputra menerima dan menggendongnya penuh kasih sayang. Sedangkan di sisi lain, Arga telah menginjakan kaki memasuki ruangan paling dalam di mana Romisa ditangani. Tuan Arga, serempak para dokter dan perawat yang di dalam ruangan langsung menundukkan bahu sebagai hormat. Di mana istriku? Tanya Arga seraya pandangan menyapu mencari keberadaan sang istri. Oh, Nona ada di sebelah sini, Tuan. Arahan seorang dokter menunjuk ke arah sekat kaca belur nan tebal di bagian sisi lain ruangan. Segera Arga melangkahkan kaki mengarah ke sana. Hingga baru beberapa langkah dia bisa melihat penampakan Misa di ujung sana. Seketika sorot mata dia terpaku tersirat keperihan saat melihat wajah Misa yang pucat pasi dan kelelahan. Sementara para wanita berjas putih kedokteran yang sebagai tim medis, segera mereka menunduk setengah membungkuk untuk undur diri dari ruangan memberikan ruang untuk pasangan tersebut. Langkah kaki Arga yang semula cepat perlahan melambat serasa lemas, menyaksikan pemandangan di hadapannya. Misa, lirih Arga menatap sendu. Walau perasaan lelah karena tenaganya terkuras habis, Misa berusaha mengulas senyuman menatap sayu pada lelaki yang sudah berdiri di sisi ranjangnya itu. Sayang, dengan gerakan pelan Arga duduk di sisi ranjang yang kosong. Lalu dia menangkup sebelah sisi wajah gadis itu. Misa, terima kasih telah berjuang dengan selamat dan melahirkan buah hati kita. Suara dia terdengar rendah. Misa membalas dengan anggukan lemah masih mengulas senyuman. Iya sayang, ini sudah kewajibanku sebagai wanita dan istrimu. Oh iya, di mana dia? Aku ingin melihat anak kita, karena sejak suster membawanya untuk dibersihkan, aku tidak melihat dia lagi. Arga malah menghujani kecupan di seluruh wajah pucat Misa. Sayang, wajahku masih berkeringat. Tersipu Misa sudah memerah malu. Arga malah terkekeh dengan sengaja kembali menghujani seluruh bagian wajah sang istri dengan ciuman lagi. Lalu terakhir menempelkan kening ke kening Misa hingga sorot mata dan napas mereka saling bertemu. Kau sangat cantik, Misa. Tapi meskipun begitu, aku tak berharap kau harus bersusah payah lagi untuk melahirkan putri kita. Dengan putra kita yang mirip denganku saja sudah cukup bisa menjadi penerusku. Alis Misa berkerut menatap sebal. Maksudmu apa sayang? Kedua ibu jari Arga mengelus lembut kedua pipi Misa dan berkata, anak satu sudah cukup bagiku. Hah? Jadi maksudmu cukup satu putra untuk kita? Senyuman menipis di bibir Arga serta kembali melabuhkan kecupan kilas di kening Misa.
Aku tak bisa melihatmu berjuang seperti ini lagi. Ucapnya sambil menjauhkan diri memberi jarak. Tapi aku ingin anak perempuan juga, sayang. Kita bisa mengadopsi tanpa harus bersusah payah melahirkan. Enggak, sayang. Aku ingin anak itu mirip denganmu. Telunjuk Arga menempel ke bibir Misa menghentikan ucapan. Mau itu mirip denganmu atau denganku, keputusanku akan tetap. Hembusan napas panjang Misa membuang muka merajuk. Padahal kan aku yang melahirkan. Kenapa juga dia yang larang? Seakan dia saja yang melahirkan. Gumaman pelan Misa masih terdengar jelas di telinga membuat Arga terkekeh pelan. Lalu menarik lembut dan memeluk tubuh sang istri tanpa berkata apa-apa lagi. Jantungku bisa berhenti jika melihatmu kesakitan seperti tadi lagi, Misa. Batin Arga. Sementara di perumahan elit, di rumah pasangan Anissa dan Egy, suara azan subuh telah dikumandangkan dengan sangat indah di masjid perumahan itu, menarik gadis di atas ranjang itu ke alam nyata. Anissa hendak menggerakkan kepala namun tertahan oleh penekanan yang menindih sisi wajahnya. Serasa ada yang menekan pipiku. Seiring kedua mata dia terbuka perlahan, Anissa meraba sebelah wajahnya yang ternyata tangan si Egy masih menangkup berada di pipinya. Egy? Heran Anissa saat melihat wajah sang suami berada tepat di hadapan serta posisi tidur mereka saat ini yang begitu sangat dekat. Dengan pelan dia menurunkan tangan si Egy dari wajahnya lalu bangkit dari tiduran. Banguninnya nanti dulu deh, setelah aku mandi, gumam Anissa dan beranjak pelan untuk turun dari ranjang lalu berjalan ke arah pintu kamar mandi. Sepeninggalan Anissa, suara notifikasi dari ponsel menandakan ada sebuah pesan masuk. Egy menggeliatkan tubuh ke arah lain, yang padahal dia sudah terbangun sejak Anissa memindahkan tangannya tadi. Dengan mata masih terpejam dia meraba-raba ke atas meja nakas untuk mengambil benda yang berbunyi tadi. Setelah mendapatkan benda pipih itu, dia langsung menekan layar ponsel dan membuka sebuah pesan masuk tersebut. Yang semula mata Egy menyipit sayu, seketika terbuka lebar saat melihat beberapa gambar foto seorang bayi yang dikirimkan oleh sekretaris Tang dan ada sebuah tulisan beberapa kata di bawah foto itu. Nona Anissa, keponakan Anda telah lahir pagi tadi pukul 4 lebih menjelang azan subuh. Anda ingin melihatnya kan? Mau saya jemput atau memang akan diantarkan Tuan Muda Egy? Dengusan serta senyuman miring Egy langsung menghapus semua pesan dari sekretaris Tang sekaligus nomor yang belum terdaftar di kontak tersebut. Benar-benar sudah gila si Tang. Gumam Egy kesal lalu meletakkan kembali ponsel Anissa ke tempat semula. Egy melirik pintu kamar mandi yang tertutup rapat di ujung sana. Dia pasti akan membangunkanku dengan tingkahnya yang menggemaskan. Gumam Egy kembali merebahkan tubuh dan memejamkan mata.